Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Untuk pertemuan kali ini yaitu mata pelajaran PAI kelas 8. Apakah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang akan kita bahas adalah tentang makanan dan minuman yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Makanan yang halal. Pengertian: makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan. Kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, halal. Artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua, baik atau thayyib atau higienis. Artinya, makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Pertama, makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal, yaitu halal cara mendapatkannya. Artinya, sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haramlah ia, sebagaimana mencuri, menipu, dan lain-lain. Halal karena proses atau cara pengolahannya. Artinya, selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Halal karena zatnya. Maksudnya, makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Maka kedua, makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain, dikatakan tidak thayyib atau tidak higienis. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Halal karena zatnya, artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Halal cara mendapatkannya, artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Kemudian halal karena proses atau cara pengolahannya, artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Adapun jenis makanan atau binatang yang halal dimakan. Secara garis besar, binatang yang halal dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan minuman adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Allah berfirman, yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Quran Al-Baqarah ayat 29. Semua makanan yang baik tidak kotor dan tidak menjijikan. Artinya, ini terdapat dalam surat Al-Baqarah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Sebangsa belalang juga halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Nabi Muhammad SAW waktu itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah
yang artinya dihalalkan kepada kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. Binatang yang hidup di laut atau air. Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Kedua, telah berlalu dalam hadis Jabir radhiyallahu an bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Semakna dengannya ucapan Asma binti Abi Bakar. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal atau thayyibah, halalan thayyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Apabila makanan dan minuman yang didapatkan dari hasil yang halal tersebut sangat berguna untuk diri kita dan keluarga kita. Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa berkah. Barokah bukan berarti jumlahnya banyak, meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga bergizi tinggi. Seseorang yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka dirinya akan memperoleh manfaat diantaranya terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Rezeki yang diperolehnya membawa berkah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Memiliki akhlakul karimah karena telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau tercela. Ketentuan makanan dan minuman yang haram. Banyak terjadi salah sangka dari masyarakat bahwa mencari rezeki yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Hal itu malah memicu banyak kesalahpahaman tentang halal dan haram suatu rezeki. Akhirnya, banyak masyarakat menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Belum tentu halal. Kita sebagai orang bertakwa hendaknya menghindari hal itu dengan banyak mempelajari Al-Quran dan hadis tentang pengertian halal dan haram. Pengertian makanan dan minuman yang haram. Haram artinya dilarang. Jadi, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau larang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarang syara pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Pada prinsipnya, segala minuman apa saja halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Bila haram, namun masih dikonsumsi dan dilakukan, maka niscaya tidak barokah, malah membuat penyakit di badan. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam. Yang pertama, haram lizzatihi, makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuknya ini ada beberapa diantaranya: daging babi, seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan. Kemudian darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat
pada daging yang halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Khamar atau minuman keras. Artinya di sini di dalam surat Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan fana adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Khamar dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Semua jenis burung yang bercakar, ini juga burung yang dilarang ya. Binatang yang dilarang untuk dibunuh, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh, binatang yang buruk atau menjijikan, semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.